Coba yang siap kakak mau lihat lambaikan tangannya. Oh, belum siap semua. Shalom, sudah siap semua? Lambaikan tangannya. Nah, yang ini baru sudah lambaikan tangannya semua ya. Sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, yuk sama-sama kita bersatu dalam doa. Kita memberikan sikap yang terbaik. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami dapat melakukan ibadah online. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap kami dari rumah masing-masing ya Bapa, supaya kiranya kami boleh tetap fokus untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan yang sertai, Tuhan yang pimpin ibadah kami. Sebab di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah, sebelumnya kakak mau tanya nih, mana adik-adik kakak yang berasal dari suku Jawa? Angkat tangan. Wah, lumayan ya. Sekarang kakak mau tanya yang dari suku Batak, boleh angkat tangannya? Yang dari Ambon, mana? Angkat tinggi-tinggi. Kalau yang dari suku Cina. Banyak ya, kita semua beragam suku, tapi kita mau sama-sama bersatu untuk memuji nama Tuhan, amin. Yang siap kakak udah untuk bangkit berdiri, ayo kita berdiri sama-sama. Kita mau naikkan pujian ini, kita mau sembah Tuhan. Kita mau sama-sama katakan kita pandang dari suku mana. Yang masih semangat jangan dulu ya. Kita mau sama-sama nyanyi kembali. Katakan, aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja, amin. Pakai gerakan ya.
bersama-sama sekali lagi naikkan pujian. Jangan ada yang duduk, semua siap? Kita mau naikkan kembali pujian buat Tuhan. Biarpun gunung-gunung beranjak, tak akan bergoyang, amin. Setiap
Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kami masih boleh beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Bahkan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan membuka setiap hati kami, telinga kami, bahkan ajar kami duduk diam untuk mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Agar setiap firman yang kami dengar, biarlah kami dapat lakukan dan kami dapat praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kakak mau tanya nih, minggu lalu kita bercerita tentang siapa ya? Firman minggu lalu. Kalau yang jawab Abraham, kakak mau kasih jempolnya, betul. Berarti adik-adik yang ada di rumah semuanya mendengarkan firman Tuhan minggu lalu. Nah, minggu ini kita akan bercerita lagi tentang Abraham. Tentang siapa? Abraham. Nah, minggu lalu kan kita bercerita bagaimana Abraham dipanggil oleh Tuhan untuk keluar dari tanah kelahirannya. Tuhan suruh pergi, dia pergi. Dan dia pergi mengajar siapa adik-adik? Lot dan keluarganya. Ya, betul banget. Tapi dalam beberapa saat Lot dan Abraham itu berpisah adik-adik. Yang tadinya nih keluarnya bareng-bareng, tapi di tengah perjalanan mereka harus berpisah. Lot pergi ke kota Sodom, sedangkan Abraham berpindah-pindah di padang gurun. Nah, kenapa ya Lot dan keluarganya memilih untuk tinggal di kota Sodom? Nih adik-adik, yang pertama, karena tanahnya kota Sodom itu subur-subur, bagus-bagus. Jadi kalau buat bertanam, untuk berternak itu sangat bagus banget. Dan airnya juga cukup. Jadi mereka tuh di sana tidak kekurangan lah di kota Sodom itu. Nah, makanya Lot dan keluarganya memilih untuk tinggal di kota Sodom, sedangkan Abraham berpindah-pindah. Tapi adik-adik, Lot dan keluarganya juga membahayakan diri mereka loh. Karena apa adik-adik? Karena di kota Sodom itu penduduknya sangat jahat. Di penduduk yang ada di kota Sodom itu tidak membawa pengaruh yang baik untuk orang-orang yang benar di kota Sodom. Jadi karena banyaknya dosa yang dilakukan di kota Sodom, banyaknya perbuatan-perbuatan yang tidak Tuhan sukai di kota Sodom, Tuhan berencana untuk memusnahkan kota Sodom. Karena Tuhan punya rencana itu, Tuhan kasih tahulah ke Abraham, gue mau ngancurin kota Sodom nih. Nah, ketika Abraham mendengar rencana Tuhan itu, Abraham merasa khawatir. Karena apa adik-adik? Karena di kota Sodom, Lot dan keluarganya ada di sana. Jadi Abraham tuh merasa khawatir. Tapi karena Abraham tidak bisa melakukan apa-apa, yang dia lakukan apa ya adik-adik? Berdoa. Sama-sama katakan yuk, berdoa. Ya, betul banget. Abraham gak bisa melakukan apa-apa untuk kota tersebut. Yang dia bisa lakukan hanya berdoa syafaat. Oh iya adik-adik, kakak sampai lupa nih. Untuk firman hari ini, kakak kasih judul Abraham berdoa untuk kota Sodom yang terambil dalam Kejadian 18 ayat 20-33. Adik-adik bisa baca di rumah ya. Nah, Tuhan berencana untuk memusnahkan kota itu. Dan Abraham tidak bisa melakukan apa-apa. Abraham hanya bisa berdoa. Nah, dia berdoa syafaat kepada Tuhan untuk kota itu. Supaya kota itu tidak jadi dimusnahkan oleh Tuhan. Tapi apa adik-adik? Tetap Tuhan pasti akan memusnahkan kota itu. Akhirnya
Abraham memujuk Tuhan. Dengan cara apa? Abraham melakukan tawar-menawar dengan Tuhan. Tuhan, kalau ada 50 orang benar di kota tersebut, apakah Tuhan akan melenyapkan kota itu atau Tuhan mengampuninya? Tuhan bilang, Tuhan tidak akan memusnahkan kota itu. Dan Abraham melakukan penawaran sampai dari 50 orang, sampai yang paling terkecil dia melakukan penawaran. Itu ada di Kejadian 18 ayat 20 sampai 33 ya adik-adik. Di situ Abraham melakukan penawaran. Dari yang 50 sampai 45, 40, bahkan 10 pun dia melakukan penawaran sama Tuhan. Tapi apa adik-adik? Tidak ada satupun orang benar yang ada di kota Sodom. Akhirnya Tuhan tetap akan menghancurkan kota itu. Tapi karena Abraham yang sangat gigih, karena Abraham sangat semangat berdoa, sangat giat dia berdoa untuk kota itu, akhirnya Tuhan berbelas kasihan dengan Abraham. Dan Tuhan mau menyelamatkan Lot dan keluarganya. Sebelum kota itu dimusnahkan, Tuhan mengirim 2 malaikat untuk menghampiri Lot dan keluarganya. Untuk kasih tahu nih, hei Lot, cepat-cepat keluar. Karena kota ini akan dimusnahkan. Nah, karena Lot dan keluarganya pun, dia langsung keluar tuh adik-adik. Keluar dan tidak boleh menoleh ke belakang. Tapi apa ya adik-adik yang terjadi? Wah, pasti di rumah udah tahu dong ya kan? Ya betul banget adik-adik. Yang selamat hanya Lot dan 2 anaknya. Kok istrinya enggak? Istrinya enggak terselamatkan karena apa adik-adik? Karena saat dia melarikan diri, kan malaikat Tuhan perintahkan tidak boleh menoleh ke belakang. Tapi istrinya Lot, dia menoleh ke belakang. Karena dia lihat kota itu dihancurkan, dia toleh ke belakang, dia melihat kalau kota itu dihancurkan. Dia karena begitu sayang sekali dengan kota tersebut, hartanya, bahkan tanahnya, bahkan semuanya, dia sangat sayang di kota itu. Dia menoleh ke belakang dan akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Ya betul banget. Istrinya Lot menjadi tiang garam. Saat itu juga istrinya Lot menjadi tiang garam adik-adik. Wow. Jadi yang diselamatkan hanya siapa? Lot dan 2 anaknya saja. Nah adik-adik, kita udah cerita nih, kakak udah bercerita bagaimana Abraham berdoa untuk kota Sodom. Abraham sangat giat sekali dia berdoa untuk kota Sodom. Sampai akhirnya Tuhan punya belas kasihan kepada kota itu untuk menyelamatkan Lot dan keluarganya. Nah, apa ya yang bisa kita pelajari dari firman hari ini? Yang pertama, kita bisa tahu nih sifatnya Allah apa sekarang. Walaupun Allah sangat mengasihi manusia, Tuhan tuh sangat mengasihi kamu, mengasihi aku, mengasihi kita semua. Tapi kalau ada seperti kota Sodom, karena terlalu banyak dosanya dan tidak mau bertobat, akhirnya Tuhan memusnahkan. Begitu juga kalau kita tidak mau bertobat, kita tidak mau mengakui kesalahan kita akan terima imbasnya ya daripada Tuhan. Maka dari itu kita bisa tahu sifat Allah ya adik-adik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa belajar dari Abraham yang sangat peduli dengan orang lain. Bahkan dia mau berdoa untuk orang lain, walaupun itu keluarganya. Dia berdoa untuk kota itu supaya kota itu tidak dimusnahkan sama Tuhan. Nah, kita mau sama-sama yuk belajar adik-adik berdoa untuk orang lain, bukan untuk diri kita sendiri. Seperti Abraham tidak berdoa untuk diri dia sendiri, tapi dia berdoa untuk orang lain. Yuk kita sama-sama belajar dari sikap Abraham yang mau berdoa untuk orang lain. Oke adik-adik, sekian dari firman hari ini. Kita mau tutup mata kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan.
untuk firman yang singkat ini. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang mengajarkan kami berdoa syafaat di dalam kehidupan kami, bukan berdoa untuk diri kami sendiri, tapi berdoa untuk orang lain juga ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu, bahkan biarlah firman yang ditabur kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, sebab di dalam nama Yesus yang percaya sama-sama katakan, amin. Sekolah minggu